Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sen, kenapa wajahmu terlihat lebih gugup dari wajahku? Tanya Feli sambil memegangi wajahnya sendiri. Keluar dari ruangan Yohana, ia dibuat bingung sendiri dengan sahabatnya itu. Wajahnya memerah, bergerak gelisah, dan wajahnya begitu gugup. Apa kata Ibu Yohana? Tanya Sena mengalihkan, menutupi kegugupannya dengan pertanyaan pula. Bagaimana tidak gugup, ciuman Hanan berhasil membuat bibirnya terasa kebas, bahkan tubuhnya terasa tersengat listrik tegangan tinggi. Berulang kali Sena menggeleng kecil ingin melupakan ciuman mereka beberapa saat lalu. Dilihatnya Feli yang tak langsung menjawab, malah menunjukkan wajah murung. Kenapa? Tanya Sena sekali lagi. Ayo sambil jalan ceritanya, ajak Feli sambil menggandeng tangan Sena. Kenapa tanganmu dingin? Tanya Feli heran. Aku tadi habis dari toilet, kilah Sena buru-buru. Lalu dengan cepat Feli melepaskan genggamannya itu. Jijik, keluh Feli kesal dan Sena hanya mampu tersenyum kikuk. Apa kata Ibu Yohana? Tanya Sena untuk yang kesekian kali. Aku dipindahkan, Sen. Ibu Yohana memberikan 2 pilihan, mau ke Palembang atau ke Malang. Mendengar itu, Sena bergeming, masih berada di samping Feli, namun ia merasa begitu jauh, seolah jarak itu sudah membentang. Kenapa? Kenapa kamu dipindahkan? Lalu aku bagaimana? Aku sendirian di sini, tanya Sena bertubi, cemas sendiri dengan perasaan takutnya sampai melupakan perasaan Feli. Harusnya aku yang mengeluh, kenapa malah kamu yang bersedih? Aku takut, Fel, kalau di sini sendirian, apalagi harus kos sendiri. Kalau aku ketindihan setan gimana? Siapa yang membangunkanku? Rengek Sena lebih parah. Sena memang sering sekali ketindihan, bermimpi tentang setan dan tidak bisa bangun, meski ia sudah membaca semua surat Al-Quran dan berteriak sekuat mungkin. Malah tubuhnya semakin terasa berat dan tak bisa bergerak. Kesal Feli sambil menangkup wajah Sena dengan kedua tangannya. Niatnya ia ingin mengeluh, tapi kini malah Sena yang merengek. Aku di sana juga sendirian, aku juga takut kalau kau sendiri. Karena itu aku pilih yang di Palembang. Di sana aku bisa tinggal sama Bu Dedar. Jelas Feli dan Sena makin ingin menangis. Lalu aku bagaimana? Apa aku minta dipindah juga ya? Rengek Sena dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Sungguh tanpa Feli ia tak berani tinggal sendirian di Jakarta. Jangan, jawab Feli cepat. Kita ini karyawan baru, jangan banyak minta dan jangan banyak ulah. Ikuti saja perintah Ibu Yohana. Insya Allah kita lama bekerja di sini. Terang Feli bijak. Dan Sena tak bisa menjawab lagi. Hening sejenak, hanya terdengar helaan nafas keduanya yang berat. Kapan kamu pindah? Tanya Sena lirih. Sekarang juga, jawab Feli tak kalah lirih. Air mata itu lolos begitu saja. Di koridor kantor itu mereka saling memeluk, berpelukan erat, sama-sama menggeleng tak ingin berpisah. Tapi mereka tak punya kuasa untuk melawan kenyataan. Sudah, jangan nangis. Kamu baik-baik di sini ya. Selalu kirim kabar denganku, ucap Feli sesegukan dengan melerai pelukan. Pelan Sena mengangguk. Ia sudah tak bisa berkata-kata. Siang itu juga, Feli langsung meninggalkan perusahaan Extra Food. Bahkan Sena tidak ikut membantunya berkemas di kos-kosan. Dan tidak pula mengantar kepergiannya kembali ke Palembang. Pihak perusahaan mengantar Feli langsung menggunakan mobil kantor. Belum ada semenit Feli hilang dari pandangannya, namun hati Sena sudah terasa kosong. Bismillah,
gumam Sena pelan, memulai sendiri karirnya di sini tanpa ada Feli lagi. Tepat jam 4 sore, Sena mengirim pesan pada Hanan mengatakan jika ia sudah bersiap untuk pulang. Hanan yang masih berada di kantornya tersenyum ketika membaca pesan itu. Sen, "Om, aku pulang." Pesan singkat yang tidak ada romantis-romantisnya. "Gas, malam ini buat sedikit keributan di kos-kosan Sena." Titah Hanan pada Bagas. Saat ini mereka memang masih membahas beberapa pekerjaan. Yona sedang kembali ke meja kerjanya untuk mengambil fax. "Baik, Pak," jawab Bagas patuh. "Bagaimana dengan Laura?" tanya Hanan lagi sambil mengambil pena yang sempat ia lepas. "Nyonya selalu mengintai Anda, Pak. Beliau belum sadar juga jika Anda sudah mengetahui semuanya," jelas Bagas dengan sedikit menunduk. Jika sudah membahas Laura, biasanya Hanan selalu lepas kendali, kemarahan yang tak bisa dikendalikan. "Jangan biarkan dia tahu tentang Sena." "Baik, Pak," jawab Bagas tegas. Sampai di kos-kosannya, Sena langsung mengunci pintu rapat-rapat. Tak ada Feli benar-benar membuatnya merasa takut sendiri. Bukan hanya tentang setan, tapi juga orang-orang yang berniat jahat. Kos-kosannya ini bukanlah kosan elit yang punya penjagaan, hanya kosan biasa. Bahkan sering pula orang asing kulu kilir masuk ke sini. Setelah melepas sepatu, Sena menghidupkan musik di ponselnya untuk menciptakan suara-suara agar tidak terlalu sepi. Ia mandi dengan pintu yang terbuka. "Semoga tidak mati lampu," desis Sena takut-takut. Selesai mandi, ia memutuskan untuk langsung makan. Tadi ia sudah membeli nasi bungkus. Hanya terus berkutat di kamar kecilnya itu, bermain ponsel hingga akhirnya kantuk datang. Namun baru sejenak ia terlelap. Sena dikagetkan dengan ketukan pintu yang menggebu. "Dok, dok, 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 dok." Tersentak, Sena langsung bangun dan menarik selimutnya tinggi-tinggi. "Sayang, buka pintunya!" teriak seorang pria yang entah siapa, terus berteriak dan mencoba masuk ke kamar Sena. Saat itu juga Sena langsung menangis terseduh. "Ya Allah, itu siapa?" rengeknya dengan isak tangis. "Sayang!" teriak orang itu lagi dan makin membuat Sena ketakutan. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Sena mencoba menghubungi ibu kos, namun sayang, malam itu nomor ibu kos tidak aktif. Pria itu terus berteriak dan tak ada pula yang menghentikan. Sena hanya mampu meringkuk ketakutan hingga dirasa ponselnya yang masih berada di genggamannya bergetar. Dilihatnya di antara derayan air mata. Seperti keajaiban, Hanan menelpon. Seolah menemukan harapan untuk meminta tolong, Sena buru-buru mengangkat panggilan itu. "Om, tolong Sena," ucap Sena setelah menerima panggilan itu. Di ujung sana Hanan tersenyum. "Tunggulah aku," ucap Hanan lalu memutus panggilan. Cukup lama Hanan terdiam di dalam mobil yang sudah sedari tadi terparkir di depan gerbang kosan Sena, memberikan waktu agar semuanya terlihat lebih nyata. Hingga 15 menit kemudian ia turun, memukuli sang pria yang terus mengetuk kamar Sena dan meminta gadis itu untuk keluar. "Ikutlah denganku," ajak Hanan sesaat setelah Sena masuk ke dalam dekapannya dengan isak tangis. Di ambang pintu kos-kosan itu, Sena memeluk Hanan erat. "Iya, Om," jawabnya menurut. Sekarang hanya Hanan seoranglah yang bisa membuatnya merasa tidak takut, merasa tidak sendirian dan lebih tenang. Malam itu, Sena ikut bersama Hanan ke sebuah apartemen yang dulu menjadi tempat pertemuan pertama mereka.